Nah, data tersebut dapat dikuadratkan dengan menuliskan rumus pada kelompok 1, yakni sama dengan buka kurung, klik 154 yang berada pada kelompok 1 di tabel 1, kemudian shift 6 dan 2 yang merupakan kuadrat, kemudian tutup kurung dan enter. Selanjutnya dapat langsung dilakukan otomatis dengan menggeser ke samping kemudian ke bawah. Lalu kembali diwarnai sesuai yang tadi agar tidak membingungkan. Baiklah, di sini saya membuat tabel ketiga yang merupakan hasil pengelompokan dari grand total faktor A dan B, yang mana jumlah dapat dicari dengan rumus sama dengan sum, buka kurung, klik dari pupuk organik dosis 0 yakni 470 hingga ke pupuk organik dengan dosis 30 yakni 582, tutup kurung, dan enter. Dari hasil yang telah didapat, geser ke bawah. Begitu pula dengan mencari jumlah pada tabel yang di bawah, yakni sama dengan sum, buka kurung, klik pupuk organik 0 dari 470 hingga ke bawah, yakni 418 pada olah tanah ketiga, kemudian tutup kurung, enter, kemudian geser ke samping, lalu samakan warna seperti sebelumnya. Saya juga membuat tabel keempat yang merupakan hasil pengelompokan dari tabel kedua tadi, kemudian dapat dicari manual dengan cara sama dengan buka kurung, klik pupuk organik 0 yakni 470, shift 6 dan 2, kemudian tutup kurung, kemudian enter. Setelah didapatkan hasil, geser kursor ke samping dan tarik ke bawah, lalu samakan lagi warnanya seperti yang tadi. Kita akan memasuki penentuan dari nilai faktor koreksi, JKT, dan lain-lain dimulai dari faktor 1 atau F1 yang merupakan olah tanah yakni 3, faktor 2 yang merupakan pupuk organik yakni 4, dan R atau ulangan yakni 3. Faktor koreksi dapat dicari dengan rumus sama dengan klik jumlah yang telah dikuadratkan tadi, kemudian garis miring atau bagi, buka kurung, klik faktor 1 yakni 3, bintang 4 yang merupakan faktor 2, dan bintang lagi yakni ulangan, tutup kurung, dan enter. Bintang dalam hal ini merupakan kali. Setelah itu JKT dapat dicari dengan rumus sama dengan sum, buka kurung, klik tabel 2 yang telah dikuadratkan tadi dari atas hingga ke bawah, kemudian tutup kurung, dikurang faktor koreksi, kemudian enter. Kemudian untuk mencari jumlah kuadrat A atau faktor A yakni olah tanah dapat dilakukan dengan rumus sama dengan sum, klik jumlah tabel yang di samping sampai bawah, tutup kurung, garis miring atau bagi, buka kurung, klik faktor 2 yakni angka 4 tadi yang merupakan pupuk organik, terus di bintang atau kali dengan ulangan yakni 3, tutup kurung, dikurang dengan FK. Jika B merupakan jumlah kuadrat dari pupuk organik, dapat dicari dengan sama dengan sum, buka kurung, jumlah pada tabel yang di bawah ini, kemudian tutup kurung, dibagi dengan buka kurung, ulangan, dikali dengan F1 yang merupakan A, tutup kurung, dikurangi dengan FK. Selanjutnya mencari jumlah kuadrat dari faktor A dan B dapat dicari dengan rumus sama dengan sum, buka kurung, blok semua yang telah dikuadratkan, tutup kurung, dibagi dengan ulangan, yakni 3, dikurangi FK, dikurangi lagi dengan JKA, dan dikurangi lagi dengan JKB. Kemudian enter. Selanjutnya, jumlah kuadrat galat atau JKG dapat dicari dengan rumus sama dengan jumlah kuadrat total atau JKT dikurang jumlah kuadrat faktor A dikurang lagi jumlah kuadrat faktor B
serta dikurangi jumlah kuadrat faktor A dan B. Kemudian enter. Nah, setelah perhitungan di atas selesai, kita memasuki untuk membuat tabel ANOVA, yang mana di sini sumber keragaman terdapat pada olah tanah, pupuk organik, interaksi A kali B, kemudian galat, dan total. Nah, kita memasuki untuk mencari derajat bebas olah tanah yang dapat dicari dengan sama dengan A kurang 1, yang mana nilai A merupakan 3, kemudian derajat bebas pupuk organik dengan rumus sama dengan B kurang 1, lalu derajat bebas A kali B yang mana dapat dicari dengan rumus sama dengan buka kurung A kurang 1 tutup kurung dikali B kurang 1 tutup kurung, kemudian enter. Derajat bebas galat dapat dicari dengan sama dengan buka kurung A dikali B tutup kurung dikali buka kurung R dikurangi 1 tutup kurung sama dengan enter. Nah, kemudian derajat bebas total dapat dicari dengan sama dengan buka kurung A dikali B dikali R dikurangi 1 tutup kurung. Nah, kemudian jumlah kuadrat tinggal dipindahkan. Kita selanjutnya mencari kuadrat tengah A dapat dicari dengan JK per DB. Kemudian begitu pula dengan kuadrat tengah B dapat dicari dengan JKB dibagi DB. Kemudian jumlah kuadrat tengah AB dapat dicari dengan JKAB dibagi dengan DB. Begitu pula dengan jumlah kuadrat galat dapat dicari dengan jumlah kuadrat galat dibagi dengan derajat bebas galat. F hitung faktor A dapat dicari dengan KTA dibagi dengan KTG. F hitung B dapat dicari dengan KTB dibagi dengan KTG. F hitung AB dapat dicari dengan KTAB dibagi dengan KTG. Enter. Selanjutnya kita mencari F probability dapat dicari dengan rumus F dis buka kurung F hitung dari A titik koma DBA titik koma DBG tutup kurung. Begitu pula dengan F probability dari faktor B dapat dicari dengan rumus F dis buka kurung F hitung dari faktor B titik koma DBB titik koma DB galat tutup kurung. Nah, jika sudah seperti ini, kita dapat menambahkan beberapa angka di belakang koma untuk memudahkan kita. Masih dengan cara yang sama, mencari F probability A dan B dapat dilakukan dengan rumus sama dengan F dis buka kurung F hitung AB titik koma DBAB titik koma DB galat tutup kurung. Selanjutnya mencari F tabel dapat dilakukan dengan rumus sama dengan FINV buka kurung 0,05 titik koma DBA titik koma DBG tutup kurung dan enter. Begitu pula dengan F tabel B dapat dicari dengan rumus sama dengan FINV buka kurung 0,05 yakni taraf kepercayaan titik koma DBB titik koma DBG tutup kurung dan enter. F tabel AB pada taraf 0,05 dapat dicari dengan sama dengan FINV buka kurung 0,05 titik koma DBAB titik koma DB galat tutup kurung dan enter. Hal yang sama juga pada taraf kepercayaan 0,01 dapat dicari dengan sama dengan FINV buka kurung 0,01 titik koma DBA titik koma DBG tutup kurung dan enter. Pada taraf kepercayaan 0,01 dapat dicari dengan sama dengan FINV buka kurung 0,01 titik koma DBB titik koma DBG tutup kurung dan enter. NV buka kurung 0,01 titik koma DBAB titik koma DB galat tutup kurung dan enter. Nah, dari hasil yang telah diperoleh, kita dapat mengetahui bahwa baik dari faktor olah tanah ataupun pupuk organik termasuk ke dalam bintang 2.
faktor olah tanah lebih besar dibandingkan F-tabel baik dalam taraf kepercayaan 0,05 ataupun 0,01 yang menandakan adanya pengaruh olah tanah terhadap produksi jagung. Begitu pula dengan faktor pupuk organik juga menunjukkan F itu lebih besar dari F-tabel yang menunjukkan adanya pengaruh perlakuan pupuk organik terhadap peningkatan produksi jagung.